Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dah Bagus Nufar, nomor absen 8. Saya Cindy Bibi, absen 7. Saya Andafi Ferdani, absen 3. Singasari, raja penyebab keruntuhan. Singasari berada di bawah kekuasaan Jayakatwang dengan pusat kekuasaan di Kediri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keruntuhan Singasari disebabkan oleh serangan dari bala tentara Jayakatwang, keturunan Kartajaya, Raja Kediri. B. Sebab keruntuhan kerajaan. Adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakatwang pada 1292. Sementara itu, faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Singasari adalah serangan dari bangsa Mongol pada 1280 dan 1281 di bawah Kublai Khan. C. Raja yang paling jaya. Pemimpin grup salah satu raja terkenal kerajaan Singasari adalah Kartanegara yang memerintah antara 1268 sampai 1292. Diketahui bahwa puncak kejayaan kerajaan Singasari pada saat dipimpin oleh Raja Kartanegara. D. Mata pencaharian. Kerajaan Singasari tergolong strategis dalam menjalankan ekonomi dan terbilang cukup maju karena letak kerajaan Singasari di lembah Sungai Brantas. Dengan mayoritas mata pencaharian sebagai petani, dibantu dengan Sungai Brantas yang menjadi salah satu lalu lintas perdagangan antar daerah dan wilayah di Nusantara. E. Sistem sosial politik. 1. Ken Arok 1222 sampai 1227. Pendiri kerajaan Singasari ialah Ken Arok yang menjadi Raja Singasari dengan gelar Sri Rangga Rajasana Sang Amur Ruwabumi. Munculnya Ken Arok sebagai raja pertama Singasari menandai munculnya di suatu dinasti baru, yakni dinasti Rajasa atau Rajasawangsa atau Girindrawangsa. Ken Arok hanya memerintah selama 5 tahun, 1222 sampai 1227. Pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh oleh seorang suruhan Anusapati, anak tiri Ken Arok. Ken Arok dimakamkan di Kegenengan dalam bangunan Siwa Buddha. 2. Anusapati 1227-1248. Dengan meninggalnya Ken Arok, maka Kerajaan Singasari jatuh ke tangan Anusapati dalam jangka waktu pemerintahannya yang lama. Anusapati tidak banyak melakukan pembaruan karena larut dengan kesenangannya menyambung ayam. Peristiwa kematian Ken Arok akhirnya terbongkar dan sampai juga ke Tohjoyo, putra Ken Arok dengan Ken Umang. Tohjoyo mengetahui bahwa Anusapati gemar menyambung ayam sehingga diundangnya Anusapati ke gedung Jiwa tempat kediaman Tohjoyo untuk mengadakan pesta sabung ayam. Pada saat Anusapati asik menyaksikan aduan ayam, secara tiba-tiba Tohjoyo mencabut keris buatan Empu Gendring yang dibawanya dan langsung menusuk Anusapati. Dengan demikian meninggalnya Anusapati yang diharamkan di Candi Kidal. 3. Tohjoyo 1248. Dengan meninggalnya Anusapati, maka tahta kerajaan Singasari dipegang oleh Tohjoyo. Namun Tohjoyo memerintah kerajaan Singasari tidak lama sebab anak Anusapati yang bernama Ranggawuni berusaha membalas kematian ayahnya dengan bantuan Mahesa Cempaka dan para pengikutnya. Ranggawuni berhasil meminggulkan Tohjoyo dan kemudian menunduk Singgasana. 4. Ranggawani 1248-1268. Ranggawuni naik tahta kerajaan Singasari pada tahun 1248 dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana oleh Mahesa Cempaka, anak dari Mahesa Wongteleng yang diberi kedudukan sebagai Ratu Anggahbaya dengan gelar Narsinghamurti. Pemerintahan Ranggawuni membawa ketentraman dan kesejahteraan rakyat Singasari. 8. 1292. Kartanegara adalah Raja Singasari terakhir dan terbesar karena mempunyai cita-cita untuk
menyatukan seluruh Nusantara. Ia naik tahta pada tahun 1268 dengan gelar Sri Maharaja Dirja Sri Kartanegara. Dalam pemerintahannya, ia membantu oleh 3 orang Mahamentri, yaitu Mahamentri Ihino, Ihalu, dan Mahamentri Isrikan. F. Masa kekuasaan. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Salah satu raja terkenal kerajaan Singasari adalah Kartanegara yang memerintah antara 1268 sampai 1292. Diketahui bahwa puncak kejayaan kerajaan Singasari pada saat dipimpin oleh Raja Kartanegara. G. Hasil peninggalan. 1. Candi Singasari. Peninggalan kerajaan Singasari pertama adalah Candi Singasari. Candi ini merupakan candi Hindu yang terletak di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini merupakan tempat pendarmaan raja terakhir Singasari, yaitu Kartanegara yang meninggal pada tahun 1292 Masehi. 2. Prasasti Mula Malurung. Prasasti Mula Malurung termasuk peninggalan kerajaan Singasari yang menjadi bukti penting tentang kerajaan bercorak Hindu-Buddha ini. Prasasti Mula Malurung sejatinya adalah sebuah piagam pengesahan penganugerahan Desa Mula dan Desa Malurung. Prasasti ini berupa lempengan-lempengan tembaga yang dibuat pada masa Kartanegara tahun 1255 Masehi. 3. Candi Kidal. Candi Kidal adalah peninggalan kerajaan Singasari yang sampai sekarang masih terawat dengan baik. Candi ini terletak di lembah pada lereng barat Pegunungan Tengger dan termasuk dalam wilayah Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Jawa Timur. Candi Kidal dibangun pada tahun 1248 Masehi dan baru selesai dipugar kembali pada tahun 1990-an. Di sekitar candi terdapat pohon-pohon besar yang rindang dan juga memiliki taman dan lingkungan yang sangat asri.